Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, jumpa lagi kita. Kali ini saya ingin memperkenalkan atau lebih tepatnya menjelaskan bagaimana kita mendesain e-learning dengan salah satu framework yaitu ILDF atau Integrative Learning Design Framework yang kemarin sudah kita bahas dan alhamdulillah videonya mudah-mudahan sudah Anda pelajari. Namun kali ini saya ingin berikan contoh singkat supaya Anda bisa dapat membayangkan ketika kita menjadi seorang instructional designer atau e-learning designer, dan salah satu senjata yang kita gunakan ketika mendesain e-learning adalah model desain sistem pembelajaran yang kita sebut dengan ILDF. Ini menurut Nada Dabah dan Brenda Banan-Ritland tahun 2005 dan sudah diperbaiki oleh Banan-Ritland tahun 2013. Ya. Jadi video ini sebenarnya meneruskan daripada video yang telah saya sajikan kemarin. Ya. Baik, jadi teman-teman sekalian, ide dasar yang melandasi integratif learning design framework itu kalau kita ingin perhatikan dalam judulnya, yang pertama adalah kata integratif. Yang kedua learning design. Nah, dengan demikian framework itu yang dikembangkan oleh Nada Dabah dan Banan-Ritland ini menggambarkan tentang bagaimana mendesain pembelajaran yang integratif atau yang terpadu. Nah, pertanyaan yang harus ada dalam benak kita adalah kata terpadu. Apa yang ingin dipadukan? Gitu kan? Apa yang dimaksud dengan integratif menurut pengembang daripada model desain sistem pembelajaran ini? Nah, coba Anda perhatikan 3 lingkaran, ya, di tengah-tengahnya adalah online learning developer. Nah, jadi kalau kita lihat dari gambar ini, di tengah-tengah itu adalah Anda, online learning developer. Nada Dabah dan Banan-Ritland mengatakan siapakah online learning developer itu? Bisa individual, bisa kolektif atau kelompok atau tim. Nah, yang individual, seorang dosen bisa disebut dengan online learning developer. Seorang profesional seperti Anda misalnya lulusan teknologi pendidikan, sudah belajar instructional design dan juga mempelajari lebih khusus tentang e-learning design, disebut sebagai online learning developer. Atau Anda bekerja dalam satu lembaga katakanlah yang pekerjaannya adalah menjadi konsultan e-learning dan tugas Anda sebagai tim adalah mengembangkan online learning system dalam satu lembaga. Nah, ini bisa bersifat kolektif. Jadi bisa individu, bisa tim. Kemudian, apa yang dimaksud dengan integratif? Coba perhatikan 3 lingkaran di bagian luar. Nah, itu ya. Nah, yang pertama adalah integratif antara 3 hal di sini. Integratif antara pedagogik model atau konstra dengan instructional strategy dan juga learning technology. Atau dibalik, integratif antara learning technology dengan pedagogik model dan instructional strategy. Nah, ketiga ini harus terintegrasi juga, maksudnya adalah harus juga sesuai
dengan yang paling atas, coba dilihat. Sesuai dengan social and culture context. Nah, artinya apa? Artinya adalah bahwa menurut Nada Dabah dan Brenda Bannan-Ritland ini, instructional design is contextually bounded and socially situated. Jadi, dalam mengembangkan instructional design, jangan lupakan bahwa itu sangat terikat dengan konteks dan sesuai dengan situasi sosial yang ada dalam setting pembelajaran daring yang nanti akan kita laksanakan. Oke, jadi yang perlu diingat pertama adalah bahwa ketika kita menjadi e-learning designer, katakanlah, maka kita harus menguasai 3 hal syaratnya, gitu ya. Pertama, kita harus menguasai model-model pedagogik. Model-model pedagogik itu yang dimaksud adalah model-model pembelajaran. Yang kedua, kita harus menguasai instructional strategies. Jadi ada strategi-strategi pembelajaran yang terkait dengan model pedagogik tertentu. Dan yang terakhir, tentu saja kita harus mumpuni atau menguasai learning technology. Kalaupun sekarang belum menguasai, setidaknya pada saat nanti sedang mengembangkan e-learning, kita harus mempelajari learning technology, berbagai learning technologies maksudnya, dan fitur-fitur yang dimiliki oleh setiap learning technology tersebut. Nah, oke, sampai sini mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran umum terlebih dahulu terkait dengan integrasi 3 hal tadi, model pedagogik, instructional strategi, dan learning technology yang terikat dengan social and culture context. Nah, lebih jelasnya nanti akan kita bahas. Nah, sekarang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman bahwa sebagai seorang e-learning designer, kita harus mampu menguasai atau mumpuni atau setidaknya mempelajari begitu model-model pembelajaran. Nah, menurut Don Clark ini ada klasifikasi model-model pembelajaran ya. Dia mengatakan bahwa yang namanya learning itu terdiri dari dua kategori besar. Yang pertama adalah explicit knowledge, artinya pengetahuan yang eksplisit, tersurat, begitu ya. Dan juga tacit knowledge, artinya pengetahuan yang tersirat, yang ada pada diri orang tersebut, begitu. Kemudian, untuk yang explicit knowledge, terbagi dua cara memperolehnya. Yang pertama adalah information harvesting, artinya cukup dengan cara transfer informasi dan dapat memperoleh informasi. Misalnya, contoh information harvesting adalah saya buat dalam satu video. Video itu diberikan kepada Anda, berarti kan Anda tinggal harvest information dari video tersebut, gitu ya. Kemudian contoh yang lebih jelas di sini adalah lecture, gitu ya, ceramah. Kemudian Anda membaca, yang dimaksud reading di sini membaca buku atau memperhatikan video atau dan lain sebagainya, ini termasuk dalam kategori explicit knowledge untuk dalam bentuk information harvesting, termasuk modeling. Misalnya demonstrasi, dicontohkannya dalam bentuk video dan lain sebagainya. Seperti sekarang ini namanya modeling. Nah, kemudian explicit knowledge yang kedua adalah active learning. Nah, active learning ini terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu untuk membuat understanding begitu ya, menguasai konsep. Nah, kemudian yang kedua adalah performance based, artinya menguasai, memiliki kemampuan untuk melakukan. Nah, di sini understanding itu terbagi dua, contohnya adalah case studies, kemudian inquiry based learning. Jadi model pembelajarannya bisa case studies, bisa inquiry based learning. Sementara yang performance based activity itu bisa meliputi 3 di sini menurut
Don Clark. Pertama adalah problem based learning, kedua adalah cooperative learning, dan ketiga adalah cognitive apprenticeship. Nah, sementara untuk yang tacit knowledge itu terbagi dua. Yang pertama adalah discovery learning, yang kedua adalah meta learning, gitu ya. Nah, yang discovery learning itu model pembelajarannya ada action learning. Ini biasa terjadi kalau di industri atau di perusahaan atau di organisasi. Begitupun dengan action research, gitu ya. Dan juga collaborative learning. Jadi ada 3 model di sini. Kemudian yang termasuk kategori meta learning itu terdiri dari reflection, metaphors, dan juga naratif. Nah, ini teman-teman sekalian, untuk para mahasiswa, mohon nanti silahkan buka URL link seperti yang tertera di bawah ini untuk lebih mengetahui dan memperdalam masing-masing dari setiap model pembelajaran ini. Jadi saya instruksikan kepada seluruh mahasiswa untuk mempelajari ini. Ya, ini salah satu contoh. Nah, mengapa model pembelajaran ini penting, gitu ya? Nada Dabah mengatakan bahwa selama ini sejak tahun 1980-an sampai sekarang, sejak adanya internet, itu mulai bermunculan yang namanya e-learning. Ada online learning, virtual learning, dan lain sebagainya. Tapi e-learning yang terjadi adalah hanya sekedar menyampaikan materi, tidak mendasarkan pada model pedagogik tertentu. Dalam hal ini salah satunya adalah model pedagogik ini. Tapi di sisi lain, teknologi belajar begitu banyak. Sehingga yang menjadi penekanan adalah teknologi belajarnya, bukan model pedagogiknya dan strategi pembelajarannya. Gitu ya. Sama seperti sekarang dalam kasus coronavirus 19 ini, COVID-19 ini, gitu ya. Yang diramein oleh orang-orang adalah tool-nya. Mau pakai Google Classroom, mau pakai MS Teams, mau pakai Zoom, mau pakai Moodle, mau pakai Webex dan lain sebagainya. Tapi bagaimana proses pembelajaran dengan menggunakan itu? Nampaknya terlupakan. Nah, disinilah Nanda Dabah mendasarkan bahwa ketika bicara e-learning, jangan lupa learning. Jangan hanya fokus pada DI-nya, learning-nya lupa gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan Nada Dabah dan kawan-kawan. Nah, kemudian kita mengenal sekarang ini banyak sekali teknologi belajar yang kita bisa pakai. Misalnya ya, kalau yang menurut framework saya ini, kalau di ruang belajar satu yang namanya tatap muka, itu kita bisa gunakan berbagai teknologi, misalnya ada internet di ruangan kelas, kemudian kita hubungkan dengan internet, kemudian dengan adanya LCD proyektor kita bisa tayangkan video langsung ke situ dan lain sebagainya. Nah, tapi dalam ruang belajar 2 itu ada teknologi Synchronous, ya, yang contohnya adalah teknologi untuk teleconference, bisa audio conference, web video conference, atau web conference. Juga di ruang belajar 4, ini untuk yang kolaborasi, misalnya ada mailing list, ada blog, ada forum diskusi, ada community of practices, dan lain sebagainya. Sementara untuk ruang belajar 3, banyak teknologi untuk membuat, mengemas, dan mendeliver, membuat, mengemas, dan mendeliver bahan ajar digital. Apakah bentuknya audio misalnya dengan podcast, video dengan podcast, atau kanal YouTube, dan lain sebagainya, animasi, simulasi, augmented reality, virtual reality, dan lain sebagainya. Ini adalah termasuk dalam teknologi yang sifatnya asinkronus. Nah, lebih lengkapnya bisa kita lihat di gambar sebelah kanan ini. Gitu ya. Di sebelah kanan itu banyak sekali teknologi yang masuk kategori, misalnya teknologi untuk problem solving, untuk storytelling, untuk presenting, untuk brainstorming, untuk collaborative writing gitu ya, untuk discussing, untuk journaling, dan lain sebagainya begitu. Nah, ini bisa kita gunakan. Saya sendiri dari sejumlah
apa namanya, tool yang tertuang dalam gambar ini nggak hafal semua ya. Yang kelihatan di sini ada WordPress untuk mobile learning, ada Blogs, ada Wikispace gitu ya, ada Google, ada Blackboard yang saya kenal itu, Dropbox gitu ya, Survey Quiz, Flickr, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, ini dengan kata lain ada banyak bejibun teknologi. Nah, kemudian ketika kita akan menggunakan teknologi itu jangan lupakan pedagogical model gitu. Dan juga instructional technology. Nah, ini yang ingin saya tekankan kepada teman-teman, coba ingin kombinasikan ini agar integratif antara learning technology, instructional model, dan instructional strategi dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Nah, ini saya berikan salah satu contoh kasus ilustratif. Misalnya, karena kita dalam kondisi COVID-19 misalnya, dosen di kampus A, B, C, D akan melaksanakan pembelajaran dari rumah menggunakan web conferencing dengan katakanlah Zoom Cloud Meeting. Sementara topiknya adalah peran penting self-determination dan komitmen dalam membangun startup. Ketika melihat kondisi ini, gitu ya, kondisinya adalah dosen di kampus A, B, C, D, ini kondisinya, ya kan? Kemudian yang akan digunakan adalah web conference dengan Zoom Cloud Meeting. Ini adalah teknologinya. Kemudian topik adalah peran penting self-determination dan komitmen dalam membangun startup ini. Nah, coba kita perhatikan. Teknologinya udah jelas ada di sini. Menggunakan web conference. Berarti web conference ini adalah teknologi synchronous. Berarti dosen ini ingin melakukan pembelajaran di mana waktunya sama, tapi mahasiswa bisa mengikuti dari rumahnya masing-masing. Ya, dari mana saja, tapi di rumahnya masing-masing. Nah, topiknya adalah peran penting self-determination dan komitmen dalam membangun startup. Oke, saya ajak lagi kembali ke sini. Kalau kita lihat dari topiknya, peran penting self-determination. Kemudian di situ ada komitmen. Berarti yang dibicarakan itu bukan explicit knowledge, tapi yang dibicarakan adalah tacit knowledge. Sehingga tidak cocok kalau topiknya itu adalah explicit knowledge, sementara kalau topiknya adalah tacit knowledge, sementara ketika ketika web conference dengan menggunakan Zoom Cloud Meeting, dosen itu memberikan ceramah di situ. Kan nggak pas. Ya? Kalau dosen memberikan ceramah di situ, ya buat aja videonya tentang peran penting komitmen dan juga self determination tersebut, atau berikan modelingnya. Contoh bagaimana seorang yang sudah berhasil dengan startup begitu ya, bagaimana dia self determination-nya, bagaimana komitmennya begitu. Nah, tuangkan dalam satu media tertentu, apakah dalam bentuk buku, digambarkan, diceritakan, apakah dalam clips video gitu ya, terserah. Nah, itu namanya modeling. Nah, tapi karena ini adalah tacit knowledge, maka model pembelajaran yang harus kita gunakan ketika melakukan pembelajaran, walaupun itu dengan synchronous learning menggunakan Zoom Cloud Meeting, maka yang tepat adalah katakanlah reflection atau meta learning. Kalau yang kita ambil meta learning dengan reflection, maka desain pembelajaran yang kita buat hanya untuk 2 jam melakukan video conferencing dengan web conferencing dengan Zoom Cloud Meeting itu akan berbeda dengan yang ketika kalau berpikir bahwa yang penting asal ngajar. Ngajar adalah ceramah, kan begitu. Nah, artinya ketika seorang dosen tersebut berpikir sebagai seorang e-learning designer, atau ketika mata pelajaran topik itu disampaikan dan dia minta bantuan kita sebagai e-learning designer bertanya,
gitu ya kepada kita misalnya kalau kita sebagai learner, apa yang dapat saya lakukan untuk melakukan web conferencing dengan topik yang seperti ini? Maka seorang e-learning designer akan menyarankan gunakan tacit knowledge model. Yang mana? Nah, kita berikan misalnya meta learning ya. Dengan apa? Reflection atau metaphors misalnya. Nah, kita pilih katakanlah reflection. Nah, kalau kita pilih reflection kita sebagai dosen, maka kita akan pertimbangkan berbagai hal juga. Maka strategi yang akan saya pakai, strategi pembelajaran untuk reflection itu adalah menghadirkan seorang, nah, gitu ya, menghadirkan seorang yang berhasil membangun startup, kemudian dia diminta untuk menceritakan bagaimana self determination-nya dia dan komitmennya dia ketika mengembangkan itu sampai jadi startup. Nah, maka strategi pembelajarannya akan dilakukan dengan cara dialog dengan orangnya langsung. Nah, sehingga didesainlah selama 2 jam pembelajaran itu dosennya menghubungi menghubungi seorang yang berhasil membangun startup, kemudian dosennya menceritakan apa yang harus diceritakan oleh yang mengembangkan startup itu, bahwa fokusnya ada di 2, pertama adalah self determination dan yang kedua adalah komitmen. Kemudian mungkin dosen akan menjadi moderator di situ dan memberikan memoderasi proses pembelajaran itu dan seorang yang berhasil mengembangkan startup tersebut berdiskusi dengan mahasiswa. Nah, coba Anda bandingkan ketika kalau Zoom Cloud Meeting, web conference itu dilakukan dengan model explicit knowledge, di mana dosen memberikan ceramah, dibandingkan dengan menggunakan tacit knowledge, di mana model pembelajarannya kita gunakan meta learning atau reflective learning, kategori reflective learning, dan proses pembelajaran atau strategi pembelajaran digunakan seperti yang saya jelaskan terakhir, kira-kira mana yang lebih engaging, mana yang lebih menarik, dan mana yang lebih dapat menghasilkan satu pembelajaran yang lebih baik. Tentu saja yang kedua, bukan yang pertama. Nah, itulah teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa dengan adanya instructional design, ya, kalau kita ingin kutip apa yang dikatakan oleh Nada Dabah dan juga Banan Ritland, instructional design make learning different. Nah, gitu ya. Kembali Anda ingat kalau kita bandingkan antara contoh yang satu tadi dengan menggunakan explicit knowledge dengan dibandingkan dengan kalau menggunakan tacit knowledge, menggunakan pendekatan reflektif. Nah, ini baru contoh sederhana bagaimana kita mendesain satu e-learning yang hanya dalam konteks untuk 2 jam pembelajaran. Jadi e-learning design level mikro. Ya, untuk satu topik yang satu belajar. Yang saya berikan kasus ini contohnya adalah kebetulan teknologi yang digunakan adalah teknologi Synchronous menggunakan web conference dengan Zoom Cloud Meeting. Nah, dari kasus ini dapat saya sampaikan bahwa teknologi yang digunakan adalah synchronous learning, ya kan? Menggunakan web conference dengan Zoom Cloud Meeting. Oke, satu aspek terpenuhi. Aspek yang kedua, karena konteks sosial dan situasinya. Nah, apa yang dimaksud konteks sosial di sini? Karena materi topik yang diusung adalah peran penting self determination dan komitmen dalam bangun startup, berarti tujuannya adalah membangun awareness. Nah, jadi situasi konteks budaya dan sosialnya adalah di situ. Nah, gitu. Untuk siswa-siswi atau mahasiswa yang ada di luar kampus, dia ada di rumahnya sendiri kan begitu masing-masing gitu ya. Nah, sehingga model pedagogik yang dipilih oleh kita atau model pembelajaran yang dipilih oleh kita adalah model pembelajaran kategori tacit knowledge ya, meta learning dalam bentuk reflective learning. Nah,
Unsur kedua terpenuhi. Jadi udah integratif nih antara teknologi belajar dengan model pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah bagaimana dengan strategi pembelajaran? Maka kalau model pembelajarannya adalah menggunakan tacit knowledge kategori meta learning dengan reflective learning, maka strateginya adalah tadi udah dijelaskan, seorang yang berhasil membangun startup diundang, kemudian dosen menjelaskan kepada yang bangun startup sebelum memulai bahwa yang difokuskan adalah peran penting self determination dan komitmen, kemudian dibuat skenario-nya bagaimana diskusi yang harus terjadi, kan gitu kan. Kemudian dosen mungkin berdiskusi dengan si orang yang berhasil membangun startup tersebut, mungkin ada masukan dari sana dan sebagainya, disimulasikan di awal kita akan begini, setelah itu baru mereka laksanakan dan terjadi interaksi dengan mahasiswa di rumah. Nah, dengan demikian maka terpenuhilah bahwa e-learning kita atau web conference dengan Zoom Cloud Meeting untuk topik peran penting self-determination dan komitmen dalam bangun startup tersebut menggunakan model pembelajaran meta learning dengan gitu ya, dengan reflective learning dengan strategi pembelajaran. Terus di sini sudah jelas bahwa terjadi keterpaduan antara model pembelajaran, teknologi belajar yang digunakan, dan strategi pembelajaran dalam konteks sosial dan budaya kampus A, B, C, D tersebut dengan karakteristik topik seperti ini. Nah, terbayang ya? Nah, artinya jika dilaksanakan tanpa ada kehadiran instructional designer, maka kemungkinan besar proses pembelajaran yang terjadi dengan Zoom Cloud Meeting hanya dosen ceramah ketika Zoom Cloud Meeting tersebut. Nah, tapi dengan adanya kita memadukan antara dengan memperhatikan konteks sosial tadi sehingga kita pilih model pembelajarannya adalah ini karena topiknya adalah seperti ini. Kemudian karena model pembelajarannya seperti ini dan topiknya seperti ini, dan teknologinya adalah ini, maka strategi pembelajarannya akan seperti ini. Nah, disitulah yang dimaksud dengan integrative learning design menurut Nada Dabah dan Brenda Banan-Riplen. Oke, coba kalau kita tantang nih, saya tantang nih untuk kasus yang lebih kompleks. Kalau tadi kan kasusnya yang sederhana. Contoh, suatu perusahaan XYZ ingin meningkatkan soft skill sales dalam melakukan pemasaran produk domestik. Misalnya merek domestiknya adalah TUVW gitu ya. Nah, jika kita, untuk yang kompleks seperti mestinya e-learningnya, e-learning designernya ini tim nih, nggak bisa individu ya. Jika kita dan tim diminta mendesain e-learning untuk knowledge sharing seperti itu oleh satu perusahaan, e-learning seperti apa yang akan kita buat? Nah, ini lebih kompleks lagi, gitu ya. Jadi e-learning-nya terjadi dalam satu konteks sosial dan budaya perusahaan tersebut, di mana karakteristik audiensnya itu adalah divisi pemasaran gitu ya, dan audiens kita adalah sales gitu ya. Nah, kita belum tahu ini sejauh mana mereka memiliki kompetensi dalam kaitannya dengan pemasaran. Apa yang akan kita buat e-learning-nya? Nah, kalau saya tantang, ini sebagai PR nih, silahkan ya. Jadi coba Anda identifikasi atau pelajari karakteristik dari satu platform yang sekarang ditawarkan itu adalah Lark. Lark itu kan bisa sharing konten, bisa chatting, bisa sama seperti sosial media, tapi sekaligus bisa melakukan meeting. Gitu ya, conference. Jadi di situ
terpadu tuh antara asynchronous feature untuk asynchronous learning dengan feature untuk apa namanya synchronous learningnya. Jadi ada meeting, ada web conferencing di situ, memungkinkan terjadi web conference, memungkinkan terjadi discussion forum, memungkinkan terjadi question and answer, memungkinkan terjadi apa namanya content sharing. Nah, gitu. Ini fitur teknologinya. Nah, sekarang silahkan Anda pikirkan pedagogical modelnya kira-kira seperti apa, dan kalau akan dilaksanakan dengan fitur teknologi tersebut untuk knowledge sharing itu, maka learning strateginya mau seperti apa, atau instructional strateginya mau seperti apa. Ini jadi PR ya. Nanti tolong Anda pikirkan dan buat masing-masing kelompok. Nah, dengan demikian, teman-teman sekalian, maka untuk langkah instructional design atau e-learning design yang bentuknya kompleks, yang sama seperti kasus nomor 2, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan ternyata cukup panjang. Ini sudah kita bahas, sudah saya bahas dalam video sebelumnya. Nah, kalau Anda belum mempelajari video sebelumnya, silahkan di scan ini QR code-nya dan Anda akan terhubung langsung dengan video tersebut, begitu ya. Nah, demikian mahasiswa sekalian terkait dengan bagaimana kita mendesain e-learning dengan menggunakan integrative learning design framework. Jangan lupa kata I yang paling depan, yang menunjukkan bahwa learning design yang kita buat harus integratif antara learning technology yang kita pilih dengan model pembelajaran dan juga model strategi pembelajaran yang kita lakukan, yang kita sesuaikan dengan konteks di mana e-learning itu akan kita kembangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu dalam pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kerjakan tugas yang saya sampaikan tadi dalam kasus ilustrasi nomor 2.